Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Gading, NPM 201415152. Di sini saya akan presentasikan tugas ekowisata, yaitu tentang Sabta Pesona. Di sini saya mereview jurnal peran Satuan Tugas Sabta Pesona dalam mengedukasi wisatawan di destinasi Pantai Pangandaran. Adapun hal yang akan saya presentasikan di sini itu ada pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan. Ada di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Pangandaran adalah salah satu kabupaten yang memiliki daya tarik beragam seperti alam dan budaya. Selanjutnya, pemerintah daerah terus berupaya untuk memajukan Pangandaran menjadi pariwisata yang berkelas dunia. Maka dari itu, pemerintah khususnya di pariwisata yang berkelas dunia. Maka dari itu, pemerintah khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan membentuk Satuan Tugas Sabta Pesona. Di dalam Sabta Pesona terdapat pegawai pilihan yang diambil dari beberapa petugas retribusi yang tidak terpilih menjadi petugas retribusi. Sabta Pesona di Pangandaran dibina oleh UPT Pangandaran dan bertanggung jawab ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan surat perjanjian kerja atau disingkat SPK dengan nomor 027/2 SPK strip destinasi 2017. Selanjutnya saya akan menjelaskan metodologi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini atau jurnal yang saya review adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hal ini dilakukan sejalan dengan pendapat Moleong 2014 yang bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan, baik hasil wawancara maupun observasi. Lama penelitian ini dilakukan selama 7 bulan. Di sini juga terdapat prosedur penelitian. Di sini ada 2 prosedur penelitian, yaitu pertama ada teknik pengumpulan data yang melalui studi kepustakaan, studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jumlah informan yang ditanya yaitu ada 6 orang. Selanjutnya itu teknik analisa data dengan cara deskriptif, yaitu mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa, serta menginterpretasikan data kualitatif dengan melakukan triangulasi terhadap sumber data. Selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Di sini terdapat hasil, yaitu Sabta Pesona bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat dan wisatawan mengenai 7 unsur Sabta Pesona yang diterapkan Pangandaran. Selain itu, Satgas Sabta Pesona merupakan suatu bentuk pemasaran yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pangandaran dalam pemasaran yang berbasis sustainable tourism dan untuk mewujudkan visi Pangandaran, yaitu sebagai pariwisata kelas dunia, yang artinya masalah utama pariwisata di Pangandaran yaitu kurangnya kesadaran masyarakat maupun wisatawan dalam menjaga lingkungan. Selanjutnya itu ada peran Sabta selaku stabilisator. Peran Sabta Pesona selaku stabilisator itu dalam mengedukasi wisatawan dapat melakukan sinergi dengan semua unsur termasuk wisatawan, sehingga dapat bersama-sama menjaga destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran. Ya, hal ini sangat penting sehingga publik tahu yang sebenarnya, karena telah disampaikan. Artinya sebagai kesan gambaran sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, seperti halnya dalam melayani ibarat tamu ialah raja. Yang selanjutnya itu ada peran selaku inovator. Satgas Sabta selaku inovator, yaitu menurut Siagian 2018 menyatakan bahwa dalam memainkan peran selaku inovator, pemerintah dalam keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya. Pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan atau legitimasi yang tinggi. Hal itu menjadi untuk mencapai tujuan Sabta Pesona, maka petugas Sabta Pesona harus berperan selaku inovator dengan mengedukasi pengunjung yang datang ke objek wisata, sehingga
Keunikan budaya lokal dapat digali dan dikembangkan secara optimal sebagai pendukung objek wisata dan dapat menambah daya tarik pengunjung. Ya, selanjutnya itu di sini ada satuan tugas Sabta yang sebagai pelopor, yang berperan sebagai pelopor. Sebagai pelopor, pemerintah harus memainkan peranan sebagai pelopor dalam berbagai segi kehidupan bernegara. Dengan perkataan lain, selaku pelopor, pemerintah harus menjadi panutan atau role model bagi seluruh masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa peran pemerintah daerah dalam hal ini, Dinas Pariwisata belum optimal dalam berperan sebagai pelopor dalam pengembangan objek wisata Pantai Pangandaran. Hal ini dikarenakan masih kurangnya mengajak wisatawan untuk menghargai adat dan kebudayaan yang ada di destinasi wisata tersebut, serta kurangnya mengajak wisatawan yang datang untuk kembali mengunjungi objek wisata. Ya, selanjutnya ini ada peran sebagai pelaksana. Di sini peran Dinas Pariwisata sebagai pelaksana sendiri dalam melaksanakan pengembangannya, yaitu pengembangan suatu objek wisata dilakukan dengan meningkatkan peran aktif semua pihak sehingga keberadaan suatu objek wisata mendapatkan perhatian semua pihak, baik dalam hal penciptaan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan yang mempromosikan destinasi wisata secara rutin kepada wisatawan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Satgas Sabta Pesona kurang berperan selaku pelaksana sendiri dalam pengembangan objek wisata Pantai Pangandaran. Hal ini dikarenakan kurang terjaganya lokasi objek wisata sehingga kurang memberikan kenyamanan kepada pengunjung dan belum menciptakan pengalaman yang menyenangkan. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan dari mereview jurnal ini adalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap berdasarkan hasil penelitian terhadap berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa Sabta Pesona kurang berperan selaku pelaksana sendiri dalam pengembangan objek wisata Pantai Pangandaran. Hal ini dikarenakan kurang terjaganya lokasi objek wisata sehingga kurang memberikan kenyamanan kepada pengunjung dan belum menciptakan pengalaman yang menyenangkan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.